Pemirsa, hari keempat libur panjang arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat padat. Antrean sudah terjadi dari arah kota Bandung menuju ke Lembang sejak pagi tadi. Kendaraan pribadi berplat Jabodetabek serta bus pariwisata mendominasi ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas Satlantas Polres Cimahi berupaya mengurai kemacetan dengan sistem buka tutup jalan. Kepadatan arus lalu lintas diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu besok, sejalan dengan berakhirnya masa libur panjang selama 5 hari. Kita tetap dari jajaran Satlantas Polres Cimahi melaksanakan pengaturan dan plotting personil secara maksimal di jalur wisata. Demikian. Penyebab kemacetannya apa Pak kalau dari Bandung ini Pak? Kalau penyebab kemacetan, pertama lebih secara umum itu wisata Lembang cukup banyak tempat-tempat wisata. Namun dalam perjalanan di bawah dari Setiabudi itu dari bawah mulai dari Asia Afrika dan Farmhouse itu kebanyakan pengunjung ingin masuk ke Asia Afrika dan 100 wisatawan dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test di sejumlah objek wisata di Jawa Barat. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membatasi destinasi wisata di Jawa Barat. Seratus wisatawan dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test di sejumlah objek wisata di Jawa Barat. 100 wisatawan yang reaktif rapid test tersebut telah menjalani swab test dan hasilnya masih menunggu. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membatasi destinasi wisata di Jawa Barat agar tidak terjadi kerumunan massa yang berlebihan. Rapat dengan Pak Luhut, intinya antisipasi lonjakan kasus, makanya kita ada acak, rapid test dan swab, ada 100 orang reaktif, langsung di swab tapi belum keluar hasilnya. Kemudian pembatasan di destinasi wisata terus kita lakukan, jangan dipaksa penuh 100% karena kalau ada kerumunan terlalu padat, punya potensi bahaya. Ridwan Kamil mengajak masyarakat agar tidak berpergian jika tidak ada keperluan yang mendesak, serta bagi para wisatawan agar tetap patuh menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sistem buka tutup diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pada Sabtu sore arus lalu lintas menuju puncak ditutup hingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Penutupan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju puncak diberlakukan Sabtu sore, sedangkan arus lalu lintas di kawasan Gadok Puncak, Jawa Barat terpantau ramai lancar karena dibuka menjadi satu arah. Penjagaan difokuskan di sejumlah titik macet, yakni di Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan Simpang Taman Safari. Sementara itu, situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar di kedua arah. Kepadatan kendaraan diprediksi terjadi saat arus balik libur panjang besok. Rekayasa lalu lintas dengan skema lawan arah, satu arah hingga penambahan personel petugas pun disiagakan untuk mengurai kemacetan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan wisata Puncak Bogor dan kilometer 62 tol Jakarta Cikampek, sudah dari rekan kami Yosepina Damaris dan juga Menia Mutiara. Kita ke Yosepina terlebih dahulu. Yosi, bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok saat ini? Kutsi Abraham dan juga pemirsa, saat ini kawasan Simpang Gadok ataupun di kawasan Puncak tepatnya masih diguyur hujan. Ini berlangsung sepanjang sore hari ini. Berbicara soal lalu lintas, memang saat ini lalu lintas di kedua arah, baik itu yang mengarah ke Puncak ataupun sebaliknya arah Jakarta, sudah berlaku normal, sudah dibuka kedua arahnya. Setelah tadi sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini diberlakukan satu arah khusus mengarah ke Jakarta. Namun kalau bisa Anda saksikan, Abraham, Kursi dan juga pemirsa, lalu lintas yang mengarah ke Puncak ada antrian begitu. Antrian sendiri di Ciawi di kilometer 46 melewati Simpang Gadok
hingga ke kawasan Puncak. Karena tadi saat adanya penutupan yang ke arah Puncak, ada antrian kendaraan di exit tol Ciawi sepanjang 2 km ke belakang. Tertahan di sana dan saat ini sudah kembali dibuka dan berlaku normal di kedua arahnya. Untuk rekayasa lalu lintas ini memang sifatnya situasional, memperhatikan kondisi lalu lintas di puncak bagian atas, dan jika ada kepadatan ini akan diurai sehingga lalu lintas bisa kembali normal begitu. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, selain itu dari petugas juga memberlakukan penjagaan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi wisatawan, diantaranya di Simpang Pasir Muncang, Simpang Taman Safari, Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan juga Masjid Attawun. Penegakan protokol kesehatan juga dilakukan cukup ketat di kawasan Puncak ini. Selain operasi justisi untuk penyebaran COVID-19, maksud kami ada juga dilakukan rapid test ataupun tes cepat secara massal. Pagi tadi difokuskan di kawasan Simpang Gadok. Dari 77 wisatawan yang mengikuti rapid test, 7 diantaranya ini reaktif. Kemudian dari total dilakukannya rapid test di hari pertama diikuti lebih dari 1.100 wisatawan. Sampai saat ini berarti totalnya ada 59 wisatawan yang reaktif. Seperti apa kondisi lalu lintas di Japek? Ada reporter Mini Mutiara. Siap dengan laporannya. Mirsa, tempat wisata Ancol dan Taman Marga Satwa Ragunan menjadi pilihan destinasi wisata saat libur panjang akhir pekan. Ya, penerapan protokol kesehatan tetap harus dipatuhi pengunjung yang berwisata di tengah pandemi COVID-19. Kawasan wisata Ancol masih menjadi primadona warga untuk berwisata. Sejak pagi, kawasan wisata ini ramai dikunjungi warga Jakarta maupun dari luar kota Jakarta untuk berlibur akhir pekan. Tak hanya bersantai dan bermain air di pantai, warga juga menikmati liburan di kawasan Ancol dengan berolahraga sepeda. Selama berada di wilayah pantai Ancol, pengunjung tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Selain kesehatan adalah refreshing, melihat alam terbuka di pantai Ancol dan juga suasana dan udaranya pun cukup segar. Selain pantai Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan di kawasan Jakarta Selatan juga ramai pengunjung yang berwisata menikmati libur panjang akhir pekan. Selain bisa melihat koleksi satwa, pengunjung juga bisa bersepeda di area Taman Marga Satwa Ragunan. Selama pandemi COVID-19, pengunjung pun dapat membeli tiket secara online 1 hari sebelumnya dan dikhususkan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta saja. Sama keluarga berempat. Yang pertama dekat, yang kedua pilih yang masih bagus. Betul, udara masih bagus kan. Kalau di Ragunan ini oke banget ya, karena ya itu pengunjungnya benar-benar dibatasin, maskernya juga pada oke. Gitu sih, yang jarang aku lihat sih kayaknya di sini kurang tempat cuci tangannya aja sih gitu. Para pengunjung diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan selama berada di objek wisata guna mencegah peningkatan angka konfirmasi COVID-19 usai libur panjang akhir pekan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pro kontra bermunculan setelah jagat maya dihebohkan dengan foto seekor komodo yang berada di depan truk proyek di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Menjawab kekhawatiran rusaknya habitat komodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan pembangunan sarana dan prasarana wisata telah memperhatikan kaedah konservasi dan keamanan komodo. Setelah jagat maya diramaikan dengan tagar Save Komodo, pembangunan kawasan wisata di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur tetap dilanjutkan. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, meninjau proses pembangunan dan memastikan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang dikerjakan Kementerian PUPR agar sesuai dengan kaidah konservasi keamanan komodo, serta memperhatikan keselamatan pekerja dan fasilitas wisata. Pembangunan sarana dan prasarana ini bertujuan agar manusia tidak bersentuhan dengan komodo maupun satwa lainnya. Karena saya melihat proses pembangunannya sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan pelestarian satwa. Sekarang seluruh jalan, material,
ya, itu dipagar. Wilayah pembangunan juga akan dipagar karena di sini ada dua sarang aktif komodo, cuma jaraknya cukup jauh, 300 meter sampai 1 kilo dari lokasi pembangunan yang luasnya total 1,3 hektar ini. Pembangunan Taman Geopark atau Jurassic Park ditargetkan selesai pada Juni 2021 mendatang. Proyek strategis nasional ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan total anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Sebelumnya beredar foto yang pertama kali diunggah akun Instagram @gregoriusavioma. Dalam foto seekor komodo berada di depan sebuah truk proyek di Pulau Rinca. Truk mengangkut material untuk proyek pembangunan Taman Jurassic Park di Pulau Rinca. Foto ini pun sontak mengundang beragam komentar yang mayoritas menolak karena khawatir habitat komodo terganggu. Dari Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan.